Kalau di video sebelumnya aku ceritain alasan aku keluar dari kantor dan awal aku kerja jadi kantoran. Dan di video sebelumnya aku juga maunya cerita tentang syok kultur yang aku alamin. Tapi ternyata videonya udah terlalu kepanjangan, jadi untuk syok kultur yang aku alamin aku ceritain di video ini ya. Halo guys, ketemu lagi dengan aku, ikutin kegiatan aku hari ini. Oke, videonya diawali dengan aku yang lagi angkatin jemuran. Ini tuh jemuran aku dari kemarin. Tadinya aku bingung mau bikin video apa untuk menyambung cerita aku yang kemarin. Jadinya aku kepikiran untuk ya udah ya, lipat-lipat baju aja dan nanti bakalan aku voice over dengan cerita ini. Oh ya guys, kemungkinan video ini akan panjang seperti video sebelumnya. Jadi buat kalian yang nggak mau nonton atau kalian bosen dengan video ini, kalian boleh skip video ini, oke guys? Sebelum ke topik pembicaraan shock kultur yang aku alami, di sini aku mau lanjutin cerita yang kemarin sempet kepotong atau karena kemarin itu udah terlalu panjang. Jadi untuk ceritanya aku persingkat ke topik pembicaraan. Oke guys, jadi kejadian yang kemarin aku ceritain di video sebelumnya terkait dengan yang penjualan tiket itu terjadi tepat 1 hari setelah aku bertambah usia guys. Tiap aku ulang tahun di tanggal 8 Oktober dan kebetulan kemarin di tahun kemarin itu di tanggal 8 Oktober hari Minggu guys. Sebelumnya ada si orang villa yang leader di villa itu lagi store nota ke kantor gitu kan. Nah dia tuh bilang nanti bakalan hari Minggunya kena gitu kan. Cuman kan karena aku nggak ngerti apa maksudnya dia ngomong kayak gitu, jadi aku ya enjoy aja, nggak ada masalah gitu kan. Karena memang aku nggak ngerti maksudnya. Aku lupa itu ngomongnya di bulan apa. Cuman aku inget salah satu leader di villa itu ngomong kayak gitu ke aku. Dan biasanya kalau misalnya ada teman-teman atau staf kantor yang ulang tahun itu kita rayain di kantor guys. Jadi teman-teman yang selain yang ulang tahun itu kita iuran 50 ribuan atau 100 ribuan waktu itu. Kayaknya sih 100 ribuan ya untuk beli kue dan juga beli kadonya. Dan ngerayainnya itu kalau nggak setelah makan siang atau nggak ya pas jam-jam mau pulang gitu guys. Karena ulang tahunku kemarin itu di hari Minggu, otomatis teman-teman itu ngerayainnya di keesokan harinya di hari Senin ya kan guys. Nah aku pagi masuk itu nggak ada apa-apa, nggak ada surprise. Oke lah mungkin nanti sorenya atau ya siang setelah makan siang gitu guys. Tapi ternyata aku dapatlah kejadian yang itu aku inget banget setelah aku makan siang sekitaran setengah 2 atau jam 2-an. Jadinya nggak ada tuh perayaan ulang tahun buat aku guys. Dan besoknya atau nggak lusanya gitu aku dapat surat panggilan disuruh datang ke kantor, tapi aku udah nggak peduliin lagi. Karena aku berpikirnya mungkin memang ini udah jalannya untuk aku keluar dari zona itu atau dari kantor itu. Soalnya apa? Aku kan udah ngajuin surat resign yang kedua, tapi di HRD yang aku bilang HRD corporate itu aku masih kayak digantung gitu. Digantungnya itu kan aku ngajuin surat resign, terus ditanyain lah sama si HRD corporate-nya itu alasan aku kenapa mau resign gitu kan guys. Karena aku udah nggak mungkin lagi buat alasan yang karena kebanyakan kerjaan dan aku kerjaannya numpuk itu kayaknya udah nggak bakalan digubris gitu loh. Akhirnya aku bilangnya aku rasa udah cukup, aku 5 tahun kerja di kantoran, terus aku maunya jadi ibu rumah tangga aja di rumah gitu guys. Tapi dengan alasan yang itu HRD corporateku itu nggak terima gitu guys. Aku disuruh bikin alasan yang lebih logis dan aku dikasih waktu 2 hari untuk mempertimbangkan surat resign aku itu guys. Dan aku ditanyain di situ, udah sholat tahajudkah kamu atau sudah berikhtiarkah kamu gitu guys sama Bapak HRD corporate. Dan seingat aku Bapak HRD corporate-nya itu ada bilang kayak gini, aku nggak mau ya di sini itu dibilang manajemennya nggak sehat gitu guys. Tolong kalian nilai sendiri dengan cerita aku di video kemarin dan di video ini guys. Menurut kalian gimana manajemennya? Jujur aku ketawa dalam hati guys waktu denger Bapak HRD-nya bilang seperti itu. Oh ya, aku pengajuan surat resign yang kedua kemarin itu di tanggal 4 Oktober 2023. Dan untuk yang pengajuan pertama itu di bulan Juli atau Juni di 2023 juga guys. Jadi selang beberapa bulan aja antara aku ngajuin surat resign yang pertama dan yang kedua. Oke, di video sebelumnya aku juga bilang kan kalau misalnya pekerjaan yang aku ambil itu menyangkut pekerjaan HRD juga. Dan waktu ada HRD corporate yang baru itu masuk, di situ baru juga ada fingerprint atau absensi kerja gitu guys. Sebelum-sebelumnya itu nggak ada. Waktu aku dengar aku tuh disuruh beli mesin fingerprint, aku di situ udah berpikir, wah ini kerjaanku bakalan nambah lagi. Dan bener aja, mau nggak mau aku yang mempelajari, aku harus tahu gimana caranya mengoperasikan mesin fingerprint itu guys. Dan yang untuk admin yang di kantor itu pakai jari aku. Jadi kalau selain aku nggak bisa ngedownload atau nggak bisa ngelihat hasil dari absensi selama 1 bulan.
Jadi untuk yang di kantor, aku yang nginputin masing-masing staff alias nginputin jari-jarinya itu loh guys. Dan laptop aku waktu itu bukan laptop aku sih, laptop yang aku pakai kerja itu aku password guys. Kalau aku misalnya udah bodoh amat mat dan nggak mau tahu, nggak peduli lagi dengan itu semua, aku bisa aja nggak ngasih password laptop aku dan nggak aku bantuin si fingerprint itu supaya bisa dioperasikan ya guys. Tapi aku nggak sejahat itu, jadi waktu teman kantor aku itu nanyain password laptop dan gimana caranya ngoperasiin fingerprint ini, aku masih bantu kok. Karena salah satu teman staff kantorku itu ada yang minta tolong gimana cara ngoperasiin fingerprint ini. Sebenarnya juga ada password angkanya gitu guys, tapi aku lupa soalnya pas dicoba-coba itu nggak bisa. Ya udahlah ya, akhirnya aku suruh lah teman kantorku itu ke rumah. Cuman di situ teman kantor aku tuh nggak mau ke rumah ya, supaya lebih bagusnya, lebih enaknya gitu. Jadi kita ketemuan di salah satu cafe di tengah-tengah antara rumah aku dan di kantor. Jalan satu-satunya supaya fingerprint itu masih bisa dipakai ya aku buka admin pakai jari aku guys. Akhirnya kita ketemulah di cafe dan di situ bukan cuma satu orang aja yang ketemu, tapi hampir semua staff-staff yang ada di kantor itu kecuali ya HRD corporate dan juga GM-nya yang pasti ya guys. Dan di situ teman-teman baru bawain kado buat aku guys, dan mereka cerita sebenarnya itu di pas hari Senin itu sebelum kejadian atau pas kejadian itu mereka udah siapin kue dan juga kadonya. Tapi karena kejadian itu mereka nggak bisa berkata-kata dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa, jadinya ya udahlah dibiarin si kuenya itu nggak tahu kemana, cuman untuk kadonya udah dikasih ke aku guys. Oke guys, aku lanjutin ke yang shock culture ya. Jadi aku pindah ke Banyuwangi itu kemarin di bulan Januari di awal tahun 2024. Nah ini sebenarnya udah ada videonya, aku udah upload juga cerita yang aku pindah, nanti aku taruh linknya di description box ya. Jadi selama aku di Bali kemarin kurang lebih 5 tahunan aku tuh sibuk kerja, jadi nggak pernah yang main ke tetangga ya. Kalau cuman menyapa pas ketemu itu cuman sebatas senyum atau mau berangkat kerja atau pulang kerja gitu aja guys. Kalau misalnya yang main ke rumah tetangga itu nggak pernah, karena kan ya seperti yang kalian udah tahu cerita aku, kalau aku itu juga udah kerjaannya banyak di kantor, jadi kalau pas pulang ke rumah itu maunya istirahat dan main sama keluarga guys. Aku kerja biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dan di Bali itu kan kebanyakan tetangga aku ya mayoritas orang Hindu gitu kan. Entah karena aku yang nggak pernah main ke tetangga atau yang nggak pernah keluar, jadi tuh aku nggak pernah denger isu-isu yang tetangga ngomong inilah, ngomong itu, ngomongin kita atau lain sebagainya gitu guys. Tapi pas aku pulang ke Jawa, beneran aku shock dengan tapi sebelum aku pulang ke Jawa, sebelum aku memutuskan untuk pulang ke Jawa, aku itu udah menyiapkan mental guys. Yang aku rasain itu pas pertama kali pulang ke Jawa, udah pasti tetangga-tetangga itu mungkin banyak yang nanya, loh kok pulang, loh kok ini, loh kok itu gitu kan. Tapi aku tuh memang nggak langsung dengar dari orangnya yang ngomong langsung gitu guys ke aku, cuman aku denger yang dari ibu aku lah, atau dari adalah tetangga yang baik sama aku, itu loh orang itu ngomongin ini ngomongin itu tentang kamu dan keluargamu gitu guys. Karena aku udah siapin mental, jadi kalau misalnya orang-orang itu ngomongin apa yang nggak tahu urusannya atau yang nggak punya urusan dengan aku, yang cuman bisa ngomong aja, itu aku nggak peduli, aku bodoh amat guys. Tapi yang bikin aku makin shock itu lingkungan antara anak-anak main itu loh guys, bocil-bocil yang bermain. Jujur ya, waktu aku pertama kali pulang ke Banyuwangi dan ke Surabaya kemarin itu aku dibikin kaget, aku dibikin ya sempet nangis juga, karena pas Cancan main itu kan aku biarin ya, namanya juga baru gitu kan, terus bermain sama temen-temennya. Tapi pas pulang-pulang omongannya Cancan itu nggak karuan guys, itu yang bikin aku shock dan yang bikin aku apa ya ini yang dibilang shock kultur, apa iya ini kayak gini lingkungannya, kayak yang aku memang stresnya dibikin stres gara-gara lingkungan. Ngomongnya itu pulang-pulang yang rusuh-rusuh pokoknya guys, pokoknya yang nggak bagus-bagus, itu aku sedih banget. Makanya kalau pas di Bali Cancan nggak ada teman main atau gimana, ada teman main guys, tapi ya nggak yang setiap hari atau nggak setiap waktu Cancan itu keluar rumah. Dan biasanya kalau misalnya Cancan itu mau main sama temen-temennya, aku suruh temennya yang ke rumah, jadi dia berantakin lah mainan Cancan gitu guys, jadi masih aku awasin gitu. Tapi pas aku di Jawa ini, pulang ke Jawa, aku berpikirnya ya udahlah ya, di kampung sendiri ngapain juga diawasin gitu. Tapi pas pulang-pulang
ya itu tadi guys. Dan aku bersyukurnya itu Chan-Chan setiap kali habis main atau setiap kali Chan-Chan ngapain atau misalnya seharian itu ngapain aja, pas mau tidur itu pasti dia cerita guys ngapain aja. Nah waktu itu dia seperti itu, waktu mau tidur dia tuh sempat cerita, "Ma, aku tadi main sama temanku, disuruh ini, main temanku gini gini gini." Disitulah aku shocknya ya, namanya juga anak kecil apalagi seumuran Chan-Chan. Chan-Chan itu kan meniru, melihat apa yang dia lihat dia tirukan gitu kan guys, seumuran Chan-Chan. Nah di situ pas aku mau marah atau gimana, tapi Chan-Chan ini juga kan belum tahu itu baik apa enggak gitu guys. Akhirnya aku di situ yang ngejelasin kalau misalnya yang kayak gitu-gitu itu nggak boleh ditiru, nggak boleh diulangin lagi. Dan Chan-Chan ya nurut-nurut aja, tapi ya itu akhirnya aku nggak kasih lah dia main di luar, aku suruh di dalam rumah aja Chan-Chan guys. Aku suruh Chan-Chan mainin mainannya yang ada di dalam rumah aja, nggak apa-apa rumahnya berantakan, nanti bisa diberesin. Alhamdulillahnya Chan-Chan itu nurut guys. Kalau misalnya aku bilang enggak ya enggak, walaupun kadang dia ada ngeyelnya, ada negosiasi lah pokoknya, dan dia harus jelas juga alasannya dia nggak boleh itu kenapa gitu, harus dikasih tahu juga guys. Jadi itu salah satu cara aku mendidik Chan-Chan. Kalau misalnya aku nggak ngebolehin, aku juga harus ngejelasin kenapa nggak boleh. Kalau kalian misalnya bilang Chan-Chan kan masih kecil, Chan-Chan kan masih umur berapa, justru karena masih kecil jadinya kita sebagai orang tua itu mengarahkan mana yang baik, mana yang bagus, mana yang enggak. Kalau sudah terbiasa dari kecil, insya Allah dia bakalan nurut sampai gede, amin ya kan guys. Dan aku tuh bersyukur banget Chan-Chan itu anaknya nggak rewel, anaknya pinter, anaknya cerdas. Kalau misalnya dia minta sesuatu, sekiranya buat aku tuh keberatan, aku tuh kasih tahu ke Chan-Chan dengan alasan yang jelas pastinya. Alhamdulillah dia tuh nggak pernah tantrum yang kayak di tempat umum. Bahkan kalau misalnya dia lewat tempat mainan aja, kalau misalnya dia minta, "Ma, aku mau itu," tapi aku nggak kasih, atau misalnya aku belum bisa belikan dengan penjelasan yang jelas, dia tuh nurut guys. Dia bilang, "Oke, Mama." Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini, cerita-cerita kali ini. Nggak kerasa ini udah 11 menitan aja. Dan ternyata nggak sampai 30 menitan kayak yang video kemarin ya. Oh ya, buat emak-emak, buat ibu-ibu, buat mams-mams yang di sana, di luaran sana, boleh dong sharing-sharing gimana caranya buat ngasuh atau ngedidik anak supaya anaknya itu nggak tantrum, atau anaknya itu ya seenggaknya tuh nurut. Karena kebanyakan yang aku lihat di sekitaran aku sendiri itu masih banyak anak kecil, bahkan kadang udah kelas 1 SD, kelas 2, bisa kelas 3 juga itu masih tantrum guys. Kalau menurut aku pribadi itu kayaknya karena kurang kasih sayang kedua orang tua. Kalau misalnya kalian punya opini yang lain, boleh deh komen di kolom komentar. Dan gak kerasa ini aku lipat-lipat bajunya udah selesai aja, dan ini aku lanjut mau tidur siang dulu. Sekian dulu video kali ini, terima kasih yang sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum, bye bye.